Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan diberi kesehatan setiap hari ya sob. Hai sob, di zaman sekarang ini untuk mendapatkan smartphone terbaik tak harus mahal harganya sob. HP dengan harga 1 jutaan pun bisa menjadi pilihan yang tepat buat kalian yang memang punya dana terbatas kurang dari 2 juta. Meskipun dari segi harga terlihat cukup murah, namun daftar smartphone yang sudah gua siapkan kali ini punya performa yang tidak akan murahan sob. Kalian masih bisa mendapatkan smartphone dengan performa dan spesifikasi terbaik hanya dengan harga terjangkau untuk kebutuhan penggunaan sehari-hari kalian. Daftar smartphone kurang dari 2 juta kali ini juga cocok untuk diajak memainkan game-game populer yang sedikit membutuhkan grafis terlalu tinggi sob. Tak cuma itu, dari segi multitasking dan kegiatan fotografinya juga akan tetap mumpuni pastinya. HP apa saja yang masuk dalam daftar 7 HP terbaik kurang dari 2 juta kali ini? Berikut adalah daftarnya versi nongkrong gadget. Gua mulai dari yang pertama, ada Realme Narzo 50 Polos. Narzo 50 Polos ini cocok banget buat kalian yang punya dana terbatas kurang dari 2 juta di pasaran sob. Secara hitung-hitungan spek, HP ini jadi yang terbaik di kelasnya di antara para kompetitor. Mungkin yang jadi pesaing terdekatnya adalah Infinix Note 10 Pro dan juga saudara kembarnya secara desain dan spek, yaitu Realme 8i. HP ini cukup powerful jika dibuat gaming sob, karena sok prosesor yang dibawanya adalah sok gaming MediaTek Helio G96 yang ditandem dengan besaran RAM sebesar 4 GB serta ruang penyimpanan sebesar 64 GB. Lanjut pada bagian penampang layarnya juga cukup menjanjikan dengan refresh rate layar 120 Hz berjenis IPS LCD seluas 6,6 inch yang beresolusi Full HD+, sehingga sudah mampu menampilkan kerapatan pixel sekitar 400 ppi. Kemudian untuk urusan dalam hal fotografinya, Realme telah menyematkan setup triple cam 50 MP di HP ini sob, dan kamera utama ini mampu diajak untuk rekam video hingga resolusi 1080p 30 fps. Sedangkan pada bagian kamera selfie-nya beresolusi 16 MP. Yang terakhir, untuk menunjang ke semua spek serta beragam fitur yang ada di HP ini, Realme juga sudah membekalinya dengan kapasitas daya baterai yang cukup besar, yakni berkapasitas 5000 mAh dan sudah dibekali dengan fast charge 33 watt. Berikut harga kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Selanjutnya ada pesaing utama dari Narzo 50 Polos sob, yakni Infinix Note 10 Pro. HP yang rilis sekitar kuartal kedua di tahun 2021 ini masih sangat layak buat kalian pinang di range harga kurang dari 2 juta di pasaran sob. Secara desain, spek hingga beragam fitur yang dimilikinya cukup komplit di kelasnya sob. Salah satunya adalah dapur pacu yang dibawanya, yakni sok gaming MediaTek Helio G95 yang dipadu dengan besaran RAM 6 GB serta ruang penyimpanan sebesar 64 GB. Dan gak cuma itu, pada bagian penampang layarnya juga sudah punya refresh rate layar 90 Hz dengan panel berjenis IPS LCD seluas 6,9 inch yang sudah beresolusi Full HD+, sehingga layar ini sudah mampu menghasilkan kerapatan pixel sekitar 387 ppi. Selanjutnya, buat kalian yang memang demen banget dengan hal fotografi, nggak usah khawatir juga sob. Infinix Note 10 Pro ini sudah dibekali oleh Infinix dengan setup quad cam 64 MP, yang dimana kamera utama ini sudah mampu buat diajak rekam video hingga resolusi 4K 30 fps, serta kamera selfie yang cukup besar juga di 16 MP. Yang terakhir, untuk menunjang ke semua spek serta beragam fitur yang ada di HP ini, Infinix juga sudah membekalinya dengan kapasitas daya baterai yang cukup besar, yakni berkapasitas 5000 mAh dan sudah dibekali dengan fast charge 33 watt. Berikut harga kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Selanjutnya ada Realme 8i
Varian I dari Realme 8 series ini gua rasa seperti saudara kembarnya dari Realme Narzo 50 polos sob. Secara spek hingga desain sih 11-12 sob. Cuma satu yang jadi pembeda, yakni di kemampuan fast chargingnya yang sedikit tertinggal di bawah si Narzo 50 polos. Dan untuk spek yang lain sih menurutku sangat powerful di kelasnya, dimana dari segi dapur pacunya saja sudah menggunakan shock prosesor gaming dari MediaTek Helio G96 yang dipadukan dengan besaran RAM 4GB serta ruang penyimpanan sebesar 64 GB. Lanjut di penampang layar dari si Realme 8i ini sob. Si doi sudah punya refresh rate layar 120Hz dengan panel berjenis IPS LCD seluas 6,6 inch di resolusi yang sudah Full HD+, sehingga sudah mampu menghasilkan kerapatan pixel sekitar 400 ppi. Kemudian pada bagian fotografinya si doi juga sudah disematkan oleh Realme dengan setup triple cam 50MP yang dimana kamera utama ini sudah mampu diajak rekam video hingga resolusi 1080p 30fps, sedangkan pada bagian kamera selfie-nya beresolusi 16MP. Dan yang terakhir, untuk menunjang semua spek serta beragam fitur yang ada di HP ini, Realme juga sudah membekalinya dengan kapasitas daya baterai yang cukup besar, yakni berkapasitas 5000 mAh dan sudah dibekali dengan fast charge 18W. Berikut harga, kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Selanjutnya ada Redmi 10. Jika diplot harga ini dulunya diisi oleh Redmi Note 9, maka generasi Redmi seriesnya Xiaomi yang satu ini sudah sanggup mengemban tugasnya sob. Ya walaupun memang seri Redmi masih di bawahnya Note seriesnya mereka, namun bukan Xiaomi kalau mereka nggak bisa ngasih HP dengan desain oke serta spek yang cukup tinggi untuk kelas harga ini. Redmi 10 ini sudah punya layar dengan refresh rate 90Hz dan panelnya ini berjenis IPS LCD seluas 6,5 inch di resolusi Full HD+, sehingga sudah mampu menghasilkan ketajaman layar sekitar 405 ppi dan lengkap dengan proteksi layar dari Corning Gorilla Glass 3 sob. Lanjut pada kemampuan dapur pacunya, Redmi 10 polos ini dibekali Xiaomi dengan shock prosesor gaming dari MediaTek Helio G85 yang dipadu dengan RAM sebesar 4GB serta ruang penyimpanan sebesar 64GB. Sementara itu untuk urusan dalam hal fotografi, Xiaomi juga sudah membekalinya dengan setup quad-cam 50MP, di mana kamera utama ini sudah mampu buat diajak rekam video hingga resolusi 1080p 30fps, serta dipadu dengan kamera selfie yang punya ukuran 8MP. Yang terakhir, untuk menunjang ke semua spek serta beragam fitur yang ada di HP ini, Xiaomi juga sudah membekalinya dengan kapasitas daya baterai yang cukup besar, yakni berkapasitas 5000 mAh dan sudah dibekali dengan fast charge 18W. Berikut harga, kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Selanjutnya ada Infinix Note 11. Generasi Note series Infinix ke-11 ini juga bisa jadi pilihan sob buat kalian yang memang punya dana terbatas di bawah 2 juta. Secara spek sih memang nggak semewah seri Pro mereka, namun dari segi harga cukup sepadan sob dengan spek yang ditawarkan. Infinix Note 11 ini punya jenis layar yang cukup mantap, yakni AMOLED display seluas 6,7 inch dengan resolusi Full HD+, sehingga sudah mampu menghasilkan kerapatan pixel sekitar 393 ppi. Kemudian untuk urusan dapur pacunya, Infinix membekalinya dengan shock prosesor gaming MediaTek Helio G88 yang ditandem dengan besaran RAM 4GB serta ruang penyimpanan sebesar 64GB. Lanjut ke bagian kamera utama dari HP ini sob. Infinix sudah menyematkan setup kamera triple cam beresolusi 50MP yang sudah mampu buat diajak rekam video hingga resolusi 1440p 30fps. Sementara pada bagian selfie-nya punya resolusi 16MP. Yang terakhir, untuk menunjang ke semua spek serta beragam fitur yang ada di HP ini, Infinix juga sudah membekalinya dengan kapasitas daya baterai yang cukup besar sob, yakni berkapasitas 5000 mAh dan sudah dibekali juga dengan fast charge 33W. Berikut harga, kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob.
Selanjutnya ada Tecno Pova Neo 2. HP yang sempat jadi buah bibir para netizen jajet ini bukan karena harganya yang mahal sob, ataupun gengsinya yang seperti model iPhone. Namun HP ini punya harga murah dengan spek menggila yang bikin Xiaomi dan BBK Group geleng-geleng kepala sob. Karena kesannya HP ini kok ngeledeknya kebangetan. Subbrand atau lebih tepatnya sang adik dari brand Infinix ini memang punya target seperti merusak pasar kelas low end sob. HP ini punya dapur pacu so gaming MediaTek Helio G85 yang dipadu dengan RAM 4GB serta ruang penyimpanan yang beragam di 64 dan juga 128GB. Untuk layarnya sendiri, si doi sudah punya kemampuan refresh rate layar di 90Hz dengan panel berjenis IPS LCD seluas 6,8 inch yang beresolusi HD+, dengan kerapatan pixel yang dihasilkan berkisar di 263 ppi. Kemudian pada bagian setup kamera utamanya, Tecno sudah menyematkan setup dual cam 16MP yang ditandem dengan kamera selfie berukuran 8MP. Dan yang terakhir, untuk menunjang ke semua spek serta beragam fitur yang ada di HP ini, Tecno juga sudah membekalinya dengan kapasitas daya baterai yang cukup besar, yakni berkapasitas 7000 mAh dan sudah dibekali dengan fast charge 18W. Berikut harga kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Yang terakhir ada Infinix Hot 11S. Varian S dari lini Hot 11 series Infinix ini masih worth banget buat kalian Pinang untuk range harga ini sob. Ya memang sih seri Hot dari Infinix masih di bawahnya Note mereka, namun setidaknya embel-embel S ini masih satu tingkat di atas seri Hot polosnya Infinix. Secara spek sih masih bisa bersaing dengan para kompetitor di level harga yang sama, seperti sok prosesor yang dibawanya sudah memakai sok gaming dari MediaTek Helio G88 yang ditandem dengan besaran RAM 4GB serta ruang penyimpanan internal sebesar 64GB. Untuk penambang layarnya juga sudah punya refresh rate layar di 90Hz dengan panel berjenis IPS LCD yang sudah beresolusi Full HD+, sehingga punya ketajaman layar di sekitar 399 ppi. Kemudian untuk kemampuan fotografinya, si doi juga udah punya setup triple cam beresolusi 50MP yang dimana kamera ini sudah mampu diajak buat rekam video hingga resolusi 1440p 30fps. Serta untuk kamera selfie-nya sendiri dia punya resolusi di 8MP sob. Selanjutnya yang terakhir, untuk menunjang ke semua spek serta beragam fitur yang ada di HP ini, Infinix juga sudah membekalinya dengan kapasitas daya baterai yang cukup besar, yakni berkapasitas 5000 mAh. Berikut harga kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Oke, cukup sekian sob video tentang 7 daftar rekom HP terbaik di bawah 2 juta versi nongkrong jajet. Semoga video ini dapat membantu dan menjadi referensi yang bermanfaat buat kalian ya sob. Seperti biasa, gua Aan, thanks sudah watching, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video gua selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.